Pria itu memasukkan granat ke dalam buku. Dan perlahan tarik keluar peniti granat. Lalu dia menutup bukunya. Lalu kencangkan dengan karet gelang. Mendorong buku itu ke bawah tempat tidur dan dengan sengaja menggosoknya sehingga muncul garis panjang. Selanjutnya, buka ruang bawah tanah di bawah tempat tidur dan meletakkan buku itu ke dalamnya. Xiao San telah mendirikan gudang rahasia seperti itu. Ini agar Sato fasis Jepang, ketika dia menemukannya, dia akan langsung meledak. Selanjutnya dia menyuntikkan asam sulfat kuat ke dalam jam saku. Kemudian kirimkan ke Antek melalui kantor pos. Ketika Antek itu mendapatkan jam saku, dia akan memutar jarum jam di sana. Dan asam sulfat dimuntahkan. Maka dia hanya bisa berteriak kesakitan. Sampai Sato mendengar teriakan dan berlari untuk memeriksa. Lalu dia ingat apa yang dikatakan Xiao San. Lepaskan tunanganku. Jika tidak pada waktu makan siang ini besok, saya akan berurusan dengan Antekmu. Dengan sebuah kecelakaan. Setelah Sato mendengar ini, dia segera menangkap Xiao San ke penjara. Seperti yang semua orang tahu, itulah yang Xiao San peringatkan Sato sebelumnya. Pada saat ini, Sato buru-buru masuk ke sel untuk berbicara dengan Xiao San. Aku sudah menggoda istrimu dan aku masih baik-baik saja. Xiao San berkata. Pernahkah saya mengatakan membiarkan kamu mati? Saya bilang saya akan menyebabkan kau kecelakaan. Dalam waktu 20 menit dari sekarang. Jika kamu tidak memberikan kue dan meminta maaf kepada istri saya. Dan itu terjadi, pikirkan konsekuensinya. Ketika Sato mendengar ini, dia segera menjadi khawatir. Tapi dia tidak tahu apa rencana Xiao San selanjutnya. Jadi dia dengan patuh meminta bawahannya untuk membeli kue untuk istri Xiao San. Tetapi bahkan ketika Xiao San baru saja selesai berbicara, paling cepat juga memakan waktu 25 menit dari toko roti ke markas. Jadi ketika istri Xiao San mengambil gigitan pertama, gudang senjata Sato juga meledak dengan keras. Ternyata 3 hari yang lalu, Xiao San menaruh bom waktu di peti di gudang senjata. Sepertinya kamu telah terlambat 5 atau 6 menit. Sayangnya sekali ya. Ia telat 5 menit. Sekarang bawa saya untuk bertemu dengan istri saya. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara dengan saya sekarang? Apa yang kamu bicarakan? Jadi kamu ingin rumah Antekmu meledak atau apa, Tuan Sato? Apa? Apa yang ingin kamu lakukan dengan rumahku? Apa yang ingin kamu lakukan? Dengarkan ini. Jika kamu tidak melepaskan istriku sebelum jam 12 siang, maka rumahmu akan meledak pada jam 1. Aku tahu kamu tidak ada di rumah saat itu. Tapi kemudian akan ada ledakan kedua, ledakan ketiga. Dan putuskan bahwa kamu akan mati di depanku. Itulah yang didengar Antek itu. Dia mulai takut. Jadi dia dengan cepat memanggil pengurus rumah tangga di rumah. Namun, pengurus rumah tangga belum sempat untuk memberitahu istri dia. Bom itu meledak dengan ledakan keras. Antek terkejut ketika dia mendengar ledakan itu. Jadi dia hanya bisa dengan patuh membiarkan istri Xiao San pergi. Sato segera berpikir bahwa Xiao San tidak bisa menyelesaikan rencana yang begitu teliti sendirian. Dia pasti punya pembantu di luar. Jadi dia membawa Xiao San ke rumahnya untuk memeriksa. Memang, Sato dengan cepat menemukan jejak di bawah tempat tidur. Sangat mencurigakan. Jadi dia mengikuti jejaknya. Untuk menemukan file yang memiliki catatan di mana bom itu disimpan. Sato percaya bahwa pasti ada informasi yang sangat penting yang dicatat dalam buku itu. Saat dia membuka buku itu, Xiao San mengatakan itu adalah langkahnya selanjutnya. Ayo pergilah mencari kematian. Kemudian sebuah granat keluar dari buku. Sato yang bingung tidak punya waktu untuk bereaksi. Bom itu meledak dengan ledakan keras. Dan kemudian Sato pergi menemui nenek moyangnya. Saya hanya mereview 1 episode karena ini adalah seri yang panjang. Jika Anda suka, jangan lupa follow saya ya.